Jika Anies duet dengan AHY tahun 2024 untuk kontestasi Pilpres, apakah kalian setuju? Yuk kita simak videonya. Mas Anies, selamat datang. This is our family, this is your family. Sejak awal Mas Anies memiliki kedekatan dengan keluarga besar Partai Demokrat. Masuk ke tempat ini suasananya luar biasa berbeda. Saya merasa sangat terhormat dan tidak membayangkan bahwa sambutan yang luar biasa dan atas persahabatan yang terjalin selama ini. Pertemuan pagi hari ini saya ingin garis bawahi bukan pertemuan pertama, bukan pertemuan awal. Ini adalah keberlanjutan atas silaturahmi yang sudah ada selama ini. Ketika tujuan kita sama, ketika cita-cita kita sama, maka kita selalu bisa bekerja bersama dengan baik. Itu kita pegang. Dan saya ingin garis bawahi pentingnya di sini bahwa di dalam proses politik akan selalu ada diskusi, dialog, pertukaran pandangan, dan itu adalah tanda kebersamaan. Ini saya sering sampaikan bahwa dalam proses politik tidak ada musuh, yang ada lawan, dan semua adalah teman. Semua adalah teman. Tidak ada yang bukan teman. Ketika kita mendengar kritik, maka sesungguhnya kita sedang bertukar pikiran. Lawan debat adalah teman berpikir. Lawan badminton adalah teman olahraga. Dalam proses politik semua adalah teman. Dan inilah yang saya sangat syukuri. Apalagi Mas AHY ini sangat terbuka, pikiran sangat banyak, luas wawasannya, sehingga ketika diskusi selalu ada pencerahan yang didapat. Semoga di bawah kepemimpinan Pak Mas AHY, Demokrat makin maju, makin berkembang. Dan kita tadi sudah lihat angkanya, sudah lihat tanda-tandanya, insya Allah trajektori ke depannya makin baik. Secara politik, keakraban antara AHY dengan Anies ini dianggap sebagai sebuah isu politik yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Kenapa ini ramai? Soal momen kehangatan dan keakraban yang terjadi antara Anies Baswedan dan AHY. Ya tentu karena memang ada hubungan yang dinilai oleh publik rada-rada tidak harmonis antara AHY, Partai Demokrat secara umum, dengan Anies Baswedan. Tentu gara-gara Pilpres 2024 antara AHY dengan Anies ini dianggap sebagai sebuah isu politik yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Saya kira ada beberapa hal. Pertama, kenapa ini ramai? Soal momen kehangatan dan keakraban yang terjadi antara Anies Baswedan dan AHY. Ya tentu karena memang ada hubungan yang dinilai oleh publik rada-rada tidak harmonis antara AHY, Partai Demokrat secara umum, dengan Anies Baswedan. Tentu gara-gara Pilpres 2024. Seperti kita tahu, saat itu memang menjelang pemilu 2024, Anies Baswedan dan AHY itu digadang-gadang sedang membangun satu konsolidasi dan kerjasama politik supaya bisa maju bersama di 2024. Tapi nyatanya Anies Baswedan pada akhirnya lebih memilih berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Anies sebagai calon presiden, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, dan diusung oleh 3 partai politik, diusung oleh Nasdem, PKB, dan PKS. Itulah yang kemudian menjadi titik kulminasi bagaimana hubungan politik antara Partai Demokrat, AHY, dan keluarga besar Partai Demokrat tentu saja secara umum dengan Anies Baswedan itu dinilai tidak baik-baik saja. Itulah yang kemudian dalam perkembangan pemilu 2024 saat itu banyak sekali statement-statement dari kader-kader Partai Demokrat yang cukup menyayangkan dari sikap politik Anies yang bermanuver cukup ekstrim di titik-titik akhir, di mana soal konfigurasi Pilpres saat itu yang mestinya lebih mengarah kepada duet antara Anies dengan AHY. Itulah yang kemudian menjadi salah satu sebab kenapa ketika ada momen keakraban antara Anies dan AHY dalam momen halal bihalal yang diselenggarakan oleh Pak SBY di Cikias beberapa waktu yang lalu, itu ramai diperbincangkan hingga saat ini karena ada persepsi, ada keyakinan, dan ada kedugaan bahwa kedua belah pihak ini memang hubungannya tidak baik-baik saja terkait dengan pencalonan di 2024 yang lalu. Faktor yang kedua, ini tentu semakin mempertebal bahwa sebenarnya politik itu ya harus dimaknai biasa-biasa saja. Politik itu adalah sesuatu yang hari ini teman, besok bisa menjadi lawan. Hari ini lawan, besok bisa menjadi teman, dan seterusnya dan seterusnya. Sudah begitu banyak contoh di mana orang yang dulunya saling berkonflik, saling bersitegang, saling bermusuh-musuhan satu sama yang lain, tapi dalam perkembangannya saling bekerja sama satu sama yang lain. Wajar kalau kemudian di momen yang
diselenggarakan di CKIAS halal bihalal, Anies dan AHY termasuk juga Partai Demokrat yang dulunya dianggap tidak akur, ini renggang, kemudian terjadi dinamika yang cukup luar biasa, itu kemudian akrab, itu ramai. Ini kan menjadi satu sinyalmen bahwa sebenarnya ya komunikasi yang dianggap buntu dan tersumbat itu sudah bisa terjalin kembali, dan itu kemudian di video-video pendek, di berita-berita memang ditunjukkan bagaimana obrolan, kehangatan dan keakraban yang terjadi antara Anies, kemudian Pak AHY, dan tentu elit-elit Partai Demokrat yang lainnya. Yang ketiga adalah variabel pasti ini publik mengaitkan soal kemungkinan di 2029, karena setiap momen yang dibuat oleh politisi, apalagi beririsan dengan partai politik, ini pasti ada pesan-pesan yang selalu ditangkap sebagai satu sinyalmen. Salah satunya adalah soal pemimpin beda dengan pejabat. Pejabat itu pemegang kewenangan. Kita sering ketemu pejabat yang bukan pemimpin. Betul nggak? Iya. If you have no follower, you are no leader. Kalau Anda tidak punya pengikut, Anda bukan. Jadi pemimpin itu yang diikuti apa? Pikirannya, diikuti ujarannya, diikuti tindakannya. Nah, pertanyaan nih, ketua preman di terminal pemimpin juga? Iya. Pemimpin baik bukan? Enggak. Nah, itu di situ letak bedanya. Jadi, ketika kita bicara tentang kepemimpinan transformatif, maka kepemimpinan transformatif beda dengan kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transformatif adalah kepemimpinan yang kata-katanya, pikirannya bisa menginspirasi, bisa menggerakkan sehingga terjadi perubahan. Itu kepemimpinan transformatif. Nah, ini Ari tadi bilang, orang mana Ari tadi? Ari tadi yang di sana itu bilang orang yang memiliki kewenangan. Nah, pemimpin beda dengan pejabat. Pejabat itu pemegang kewenangan. Kita sering ketemu pejabat yang bukan pemimpin. Betul nggak? Iya. Dia punya jabatan, tapi dia tidak punya kepemimpinan. Betul nggak? Dan kita juga sering ketemu pemimpin yang bukan pejabat. Betul nggak? Iya. Kata-katanya diikuti, pikirannya diikuti, tapi tidak punya jabatan. Betul nggak, Mas? Iya. Tetap pemimpin? Tetap. Apakah yang punya jabatan otomatis pemimpin? Belum tentu. Cirinya sederhana, lepas jabatan, lepas pengikutnya. Karena orang mengikuti karena otoritas. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini menarik sekali teman. Kontestasi Pilpres memang mungkin ya bagi kita orang awam ini masih jauh teman. 2029 ya 2,5 sampai 3 tahun lah. Tapi bagi para pekerja politik tentu ini waktu yang singkat ya. Waktu yang singkat teman-teman. Ya saat ini aja sudah ada survei-survei ya siapa aja yang bakal mengikuti kontestasi Pilpres 2029. Dan tentunya nama Anies selalu masuk teman-teman. Ini yang keren ya. Bagaimana nama Anies ini masuk sebagai bakal calon presiden ya 2029. Ya, pertanyaannya adalah siapa yang akan mendampingi Anies ya kan? Itu tergantung partai koalisi ya teman-teman. Tapi kalau kita boleh saran ya kan, sebagai rakyat tentu boleh-boleh saja ya kan. Bagaimana Anies Baswedan dan AHY yang 2024 lalu teman-teman ya sebenarnya hampir saja menjadi capres dan cawapres ya. Namun karena gejolak politik yang begitu panas dan hangat teman-teman, sehingga kedua tokoh ini kemudian ya tidak sempat untuk bersama-sama. Namun kita berharap sebenarnya 2029 Anies dan AHY ini bisa melaju ke kontestasi Pilpres. Saya yakin bahwa kedua tokoh ini bisa memenangkan teman-teman. Kenapa? Karena AHY ini adalah tokoh yang luar biasa juga ya, anak mantan Presiden SBY yang tentunya sangat kuat juga ya, anak muda yang cerdas, yang pintar, apalagi dengan Anies Baswedan ya kan. Jadi kedua tokoh ini betul-betul sangat
ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya, baik Gen Z maupun masyarakat luasnya. Dan kalau kita melihat teman-teman ya, bagaimana Anies Baswedan ya saat ini juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan politik yang sangat luar biasa ya. Anies kemudian menjadi dosen ya kan, bahkan beliau juga membangun jembatan, aksi-aksi sosial yang ia kerjakan. Menurut saya itu adalah sebuah kerja yang sangat ditunggu-tunggu ya, bermanfaat bagi masyarakat walaupun Anies bukan pejabat publik. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam.